Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 1 Juli 2024. Awal bulan Juli juga kita mengawali pekan ini. Mari kita katakan, I love Monday. Semangat! Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 8 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Bapak Kardinal, Bapak Uskup, sambil ngobrol-ngobrol santai. Lalu Bapak Uskup Suharyo, beliau menyatakan kepada saya begini, "Romo, jika saya diperkenankan, saya mau mengunjungi Papua lagi. Saya mau ke paroki Bomomani dan mau untuk naik lagi ke Gunung Amaikebo." Wow. Padahal saya yang usianya terpaut separuh dari Bapak Uskup, naik ke gunung itu aja ngap-ngapan saya. Ngos-ngosan capek. Beliau yang usianya sudah lanjut masih dengan semangat dan berharap untuk kembali mengunjungi umat di Papua dan naik lagi ke Gunung Amaikebo. Istimewa sekali. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Latar Injil hari ini adalah Yesus yang mempesona karena mampu menyembuhkan banyak orang, hingga akhirnya orang banyak berbondong-bondong datang untuk hendak mengikutinya. Dikisahkan seorang ahli Taurat yang datang kepada Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, aku mau untuk mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lalu Yesus bersabda, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus tidak ingin mengiming-imingi mereka yang datang kepadanya, mengiming-imingi orang yang mengikuti dirinya dengan hal-hal yang muluk-muluk. Maka Yesus menegaskan bahwa harga mengikuti dirinya bukanlah penuh dengan iming-iming palsu, namun harga menjadi pengikut Yesus akan dipenuhi dengan yang namanya perjuangan, tantangan, dan resiko. Yesus sendiri bahkan tidak tahu di mana ia harus meletakkan kepalanya ini. Yesus ingin menantang para pengikutnya untuk selalu siap menanggung semuanya itu dan mau mengikutinya secara total, tidak bercabang ataupun mendua hati. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, berikutnya ada dari orang lain datang kepada Yesus dan mau ikut Yesus. Tetapi ia bilang, ia minta izin dulu ya untuk menguburkan bapaknya. Dan Yesus mengatakan, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Ini aneh sekali mendengar firman ini. Saya belum pernah mendengar ada yang namanya setan berprofesi sebagai tukang gali kubur, gali makam. Orang mati nguburin orang mati. Gak ada kan? Pocong megang pacul. Bagaimana caranya dia dipocong?
Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Namun mari kita telaah dengan seksama apa yang Yesus maksudkan dengan biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kita patut bertanya, apakah benar orang yang mau mengikuti Yesus ini hari itu bapaknya mati? Kalau hari itu bapaknya mati, lalu kenapa dia mengikuti Yesus selama ini? Kenapa dia bukannya di rumah, bukannya bersama dengan keluarga berkabung? Kenapa ia malah menghadiri pengajaran Yesus bersama dengan orang banyak? Ini kan ada keanehan di sini. Ternyata dalam adat Yahudi ada yang namanya tradisi yang disebut penguburan kedua atau dikenal dengan istilah osuari. Tradisi ini disebut juga ziarah makam. Sifatnya ini secondary. Maka alasan untuk mengikuti Yesus tetapi mohon izin untuk melakukan osuari, kunjung ke makam, tidak krusial. Bisa ditunda panggilan untuk mengikuti Yesus itu yang lebih utama, lebih prioritas daripada melakukan itu. Saya jujur, sungguh kagum loh dengan para misionaris yang meninggalkan tanah air untuk mewartakan kabar sukacita di pelosok-pelosok, bahkan sampai di ujung-ujung dunia. Kenapa saya katakan saya sangat kagum? Pernah suatu hari orang tua mereka ada yang meninggal dan saya memimpin misa itu. Dan Romo itu WhatsApp kepada saya dengan mengatakan, Romo terima kasih telah memimpin misa untuk orang tua saya. Saya hanya bisa mendoakan dari sini karena tidak bisa pulang ke Indonesia. Wow, saya merasa inilah mengikuti Tuhan yang sejati. Inilah mengikuti Tuhan yang total. Sungguh-sungguh Tuhan yang diutamakan. Sungguh-sungguh Tuhanlah yang mau diikuti dan dijunjung. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, harga menjadi pengikut Tuhan bukan sesuatu yang murah dengan iming-iming palsu. Harga mengikuti Yesus kadang harus dibayar dengan air mata, dengan perjuangan dan pengorbanan. Namun kesetiaan kita menjadi pengikut Kristus berujung pada harga yang setimpal, yakni kita akan diganjar dengan kehidupan abadi bagi kita semua yang setia mengabdi. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.